Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali pembelajaran kita di kimia organik 1 yang hari ini akan membahas lebih detail tentang sifat-sifat unsur di dalam sistem periodik. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan manfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, saya mengingatkan kembali tentang yang kita bahas pekan kemarin ya. Pekan kemarin kita membahas tentang tabel periodik atau sistem periodik unsur yang berkembang sangat masif ya, mulai Plato yang hanya menemukan atau menggolongkan unsur itu dalam 4 elemen, kemudian berkembang ke arah Lavoisier, kemudian diperbaiki kembali kalau tidak salah oleh Mendeleev, Lothar Meyer, kemudian Sipok, kemudian sampai yang terakhir Moseley, dan akhirnya disahkan oleh Ayupek hingga menjadi tabel periodik yang sekarang kita pakai. Tabel periodik yang sekarang kita pakai berisi 118 unsur, itu per 2020 ya. Kemudian unsur-unsur terbaru diberikan nama yang baru mulai 2016, ada sekitar mungkin 6 atau 7 unsur yang namanya baru sesuai dengan nama penemunya atau nama negara yang menemukan. Kemudian tabel periodik baru atau yang versi IUPAC yang sudah disahkan berisi 8 golongan ya. Kemudian dan periodenya menyesuaikan. Ya, hari ini saya akan meneruskan pertemuan tentang sifat unsur. Ya, jadi adanya penggolongan unsur-unsur baik dalam satu golongan maupun dalam satu periode sebenarnya terkait langsung dengan sifat unsur, karena para peneliti terdahulu misalkan Mendeleev atau Moseley atau Lothar Meyer atau Triade de Brenner itu menggolongkan unsur-unsur dalam satu golongan biasanya berdasarkan kesamaan sifat. Entah kesamaan kenaikan nomor massa, entah kesamaan dari massanya sendiri, entah perulangan dari oktavnya seperti yang dilakukan oleh oktav Newland. Dan sini kita akan bahas lebih detail tentang itu, tentang sifat-sifat unsur dalam satu periode atau dalam satu golongan. Ya. Kemarin kita belajar banyak tentang atom ya, yang atom itu mempunyai nomor atom yang berkaitan langsung nanti dengan jumlah proton ya. Jumlah proton berarti jumlah muatan positif, kemudian jumlah proton akan diseimbangkan oleh jumlah elektron sebagai muatan negatif, dan massa suatu atom selain didukung oleh massa proton juga didukung oleh massa neutron, di mana neutron itu tidak muatan tapi dia memiliki massa sehingga memiliki sumbangsih terhadap beratnya massa suatu atom. Nah, jumlah elektron nanti akan diperjelas dengan konfigurasi elektron, di mana konfigurasi elektron itu menunjukkan energi tiap elektron dalam suatu orbital. Karena elektron itu tersebar tidak secara kebetulan, tapi dia tersebar berdasarkan energi-energi yang dimilikinya yang kita pelajari kemarin. Energi itu menunjukkan orbital, atau orbital itu menunjukkan energi suatu elektron. Dan konfigurasi ini menunjukkan tiap elektron memiliki energi yang berbeda-beda sehingga dia menempati orbital yang berbeda-beda. Nah, konfigurasi elektron nanti akan menunjukkan kepada kita jumlah kulit yang ditempati oleh tiap elektron. Nah, jumlah kulit itu adalah menunjukkan periode dari satu atom. Kemudian dari konfigurasi elektron itu kita ketahui ada elektron yang menempati
orbital paling luar. Nah, orbital paling luar kita mengenal sebagai elektron valensi atau elektron yang berada di orbit paling luar, dan itu akan menunjukkan golongan. Adanya periode dan golongan nanti akan memudahkan kita untuk membahas sistem periodik unsur, karena sistem periodik unsur itu berisi penempatan atom-atom dalam golongan tertentu dan dalam periode tertentu. Ini adalah tabel periode terbaru, ya, di mana kemarin sudah saya jelaskan atom-atom atau unsur-unsur mulai nomor atom 113 sampai 118 sebelumnya memiliki nama berdasarkan bahasa Yunani dari unsur. Bahasa Yunani dari sebutan angka suatu unsur. Misalkan nihonium sebelumnya adalah untrium, ya, untrium 113, ya, unsur 113. Kemudian flerovium atau Fl memiliki nomor atom 114. Nama awalnya itu kalau tidak salah apa ya? Saya lupa kalau yang 114, 115 ini uunpentium, 116 uun hexium, 117 uun hexarum, 118 uun oktarum. Ya. Kemudian diganti dengan nama penemunya seperti nihonium ini dari Jepang, nama negara ya, flerovium, nama seseorang Moscovium dari Moskow, livermorium, ya, nama yang diberikan oleh penemunya, kemudian tenesium dari tenis, dan organisme dari daerah organis. Nah, ini sudah lengkap, dan di dalamnya sudah berisi banyak penjelasan ya di sini. Jadi tabel periode terdiri dari 8 golongan, golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hingga 8A. 8A artinya dia tidak memiliki orbital di D. Ya, orbital di D. Kemudian di orbital yang atom-atom yang memiliki orbital D dikelompokkan dalam golongan transisi, dimulai dari transisi 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, hingga 8. Ya, 8. 8 ini ada 3, ya, ada 3 kolom. Kemudian golongan 1B dan 2B berada di sebelah kanan sesuai dengan konfigurasinya. Ya. Kemudian ada juga seri lantanida dan actinida di bawah. Kemudian penjelasan di bawahnya ini, kalau kita bisa melihat ada pewarnaan khusus ya. Ada perwarnaan khusus, misalkan biru itu untuk non-logam, kemudian kuning untuk halogen, kemudian orange untuk gas mulia. Nah, ini sudah diperinci oleh IUPAC yang sebelumnya belum ada. Ya, sebelumnya misalkan Mendeleev itu belum mengelompokkan secara langsung dalam bentuk apakah lantanida, gas mulia, halogen, non-metal, belum. Bahkan yang sebelumnya lagi Lavoisier hanya membagi dari metal, non-metal, tanah, dan gas. Gitu. Jadi masih sangat permukaan sekali. Tapi IUPAC dengan terus-menerus memperbaiki, ya, berdasarkan data-data yang masuk, misalkan untuk biru, non-logam, ya, dianggap non-logam karena ya memang tidak ada sifat-sifat logam di dalamnya. Kemudian gas mulia dianggap gas mulia karena memiliki konfigurasi penuh di orbital paling luar ya. Ya, jadi oktavnya terpenuhi dan seterusnya. Nah, dalam periode atau periodik ini ada yang namanya energi ionisasi, ya, di mana unsur logam itu cenderung melepaskan elektron, ya. Jadi yang cenderung melepaskan elektron namanya energi ionisasi yang kecil. Sedangkan unsur non-logam bisa menangkap elektron sehingga keelektronegatifannya besar. Itu adalah salah satu sifat-sifat dari unsur dalam tabel periodik.
Nah, kita akan berbicara dulu tentang atom dan ion. Ya, dalam atom dan ion ada yang namanya jari-jari atom dan jari-jari ionik. Apa itu jari-jari atom? Ya, jari-jari atom itu adalah ukuran ya yang diukur dari setengah panjang ikatan antara dua atom yang identik. Ya, misalkan ini atom hidrogen dengan atom hidrogen, ya. Kemudian jari-jari atom itu ya dihitung dari setengah dari panjang jari-jari atom dari hidrogen pertama dengan panjang jari-jari atom yang kedua ditambah kemudian bagi 2. Kenapa kok tidak langsung itu, Bu? Misalkan satu jari-jari atom, langsung aja R-nya adalah setengah dari diameternya. Karena memang tidak bisa dipastikan. Ya, tidak bisa dipastikan jari-jari atomnya ini kalau dia sendiri. Tapi kalau sudah berinteraksi, karena atom itu kan berinteraksi. Kalau sudah berinteraksi dengan atom yang sejenis, kemudian bisa diukur nanti antara jari-jari atom yang pertama dengan jari-jari atom yang kedua dibagi 2. Itu. Karena apa? Karena bisa jadi jari-jari atom yang pertama itu mungkin ada selisih dengan jari-jari atom yang kedua karena faktor polaritas dan lain sebagainya. Jadi para ahli sains di bidang kimia sepakat kalau jari-jari atom itu diukurnya ketika ada dua atom yang berinteraksi, kemudian pengukurannya adalah setengah dari panjang ikatan. Jadi panjang ikatannya yang diukur dulu. Panjang ikatannya diukur dulu, kemudian setengah dari panjang ikatan itu adalah jari-jari atom. Berbeda dengan jari-jari ionik, ya. Kalau jari-jari ionik itu sudah berbentuk ion, kalau yang atom tadi bentuknya netral, ini bentuknya ion. Ya, jari-jari ionik itu jari-jari spesies yang memang khusus bermuatan. Ya, pengukurannya menggunakan struktur kisi kristal senyawa ionik. Jadi lebih detail lagi. Kalau yang tadi menggunakan panjang ikatan jari-jari atom karena dia netral. Kalau ini menggunakan struktur kisi senyawa ionik. Apa itu struktur kisi senyawa ionik? Jadi senyawa-senyawa ionik itu sebenarnya memiliki bangunan ya, bangunan yang membentuk struktur yang lebih besar. Misalkan K dengan K, nanti dia berinteraksi. Dia akan membentuk suatu kristalinitas tertentu atau keteraturan tertentu. Nah, struktur kisinya, ya, struktur kisinya itu adalah jarak terdekat antara satu atom dengan atom yang lain, dan ini sifatnya berulang. Nanti akan Anda pelajari hal ini di ikatan materi ikatan atau di kuliah ikatan kimia. Jadi yang bisa saya jelaskan sekilas, jari-jari ionik khusus untuk yang bermuatan, ya, khusus untuk atom-atom yang bermuatan. Cara pengukurannya tidak dengan panjang ikatan, tapi dengan menggunakan struktur kisi kristal senyawa ini. Struktur kisi kristal senyawa ionik itu apa? Adalah penataan atom-atom yang berulang, ya, penataan atom-atom yang berulang yang memiliki pengulangan atau regularitas atau keseragaman yang baik antar atom, dan satu struktur kisi itu diukur dari jarak satu atom dengan atom yang lain sehingga menghasilkan yang namanya jari ionik. Salah satu contohnya misalkan ini atom kalium memiliki jari-jari atom 196. Tapi ketika dia diukur jari-jari ioniknya adalah 133 pm. pm itu femto ya, femtosekon. Femtometer. Kalsium juga seperti itu, memiliki jari-jari 174, jari-jari ioniknya 99 pm atau femtosekon. Nanti kita akan pelajari kenapa jari-jari ionik itu lebih kecil dibandingkan jari-jari atom. Tapi yang awal kita pahami dulu bahwa ada jari-jari atom, ada jari-jari ion. Selain jari-jari atom dan jari-jari ion, sebenarnya ada jari-jari yang lain, ya, tapi menurut Bu Ulfa tidak terlalu penting untuk Anda pelajari, seperti misalkan jari-jari van der Waals dan yang lain-lain, karena pembahasan hingga Anda mendapatkan kimia anorganik lanjut yang sering sekali diulang-ulang adalah
penggunaan jari-jari atom dan jari-jari ion, atau penggunaan istilah atom dan istilah ion. Jarang sekali kita menggunakan pembahasan yang mengerucut pada van der Waals atau gaya London, kecuali hanya untuk mempelajari gaya kimia yang sederhana. Nah, ini ada tabel jari-jari atom dalam femtosecond ya. Femtosecond itu kalau tidak salah kemarin 1/100.000 angstrom. 1 angstrom itu 1/10 pangkat 9 meter, ya, 1/miliar meter. Ya, Anda kira-kira sendiri kalau radius atomnya 38 pm itu berapa meter? 10 pangkat sekian minus banyak ya. Jadi ini radius atau jari-jari atom yang sudah disusun. Kok tidak lengkap, Bu? Memang ada beberapa jari-jari atom yang tidak bisa diukur. Rata-rata itu adalah yang radioaktif ya. Kalau radioaktif itu jangankan untuk mengukur, dia bisa dipanen, bisa diamati dalam beberapa detik itu sudah bagus gitu. Kadang-kadang dia tidak bisa diamati sehingga penanganannya sulit dan tidak bisa diprediksi sifatnya. Meskipun begitu, unsur-unsur radioaktivitas itu memiliki efek di luar, ya. Memiliki efek di luarnya. Misalkan ketika dia meluruh, baru kita ketahui energi yang dihasilkan sekian ribu ton gitu ya, kilojoule gitu, baru kelihatan. Oke, kita kembali ke sini. Kita perhatikan di sini satu golongan, misalkan golongan 1A ini tidak diberi nama golongan dulu. Dari hidrogen hingga cesium, ya, jari-jari atomnya semakin membesar. Ya. Kemudian kalau dilihat dari satu periodik, ya, mulai dari renon ini, ya, sampai cesium, kita lihat jari-jari atomnya juga semakin membesar. Artinya dalam satu periodik ke kanan, jari-jari atomnya semakin mengecil. Dalam satu golongan ke bawah, jari atomnya semakin membesar. Ini berlaku di semua golongan. Ya, kita lihat mulai golongan 1, golongan 2, berilium ke barium 90 ke 198, kemudian boron ya sampai ke Tl ini, kemudian karbon sampai ke Pb, ya, kemudian helium sampai ke renon juga seperti itu. Jadi jari-jari atomnya semakin besar, semakin ke bawah semakin besar. Begitu juga yang dari satu periode dari kanan ke kiri. Jadi xenon ini 130, rubidium 211, dan itu terus seperti ini. Membesar, semakin membesar ya, semakin membesar, semakin membesar. Tapi ada juga yang enggak, ya, seperti ini misalkan ini 130. Yang jadi patokan kan rubidium ya. Tapi di tengah-tengah memang ada istilahnya anomali sedikit ya. Ini kan harusnya 130, harusnya lebih besar lagi, 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 lebih besar lagi. Tapi di palladium dia 131. Ya. Di rutenium dia 126. Tapi anomali ini tidak terlalu diperhatikan karena mayoritas dalam satu periode dari kanan ke kiri memang semakin besar. Ada beberapa atom yang tidak memiliki anomali itu, tapi secara umum mayoritas mengikuti. Sehingga bisa dikatakan dalam satu periode dari kanan ke kiri ya terjadi peningkatan jari-jari atom. Kalau dari satu golongan ya, kalau dari satu golongan ke bawah, kenapa membesar? Ya semakin membesar karena memang ada peningkatan jumlah kulit elektron. Ya, jumlah kulit elektronnya membesar, otomatis kan jari-jari atom atau jarak dari inti ke elektron terluar kan juga semakin meningkat. Ya. Nah, kalau untuk yang periode ya akan ada penurunan jari-jari atom dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena sebenarnya dalam satu periode ini kan kulitnya tetap ya. Misalkan saya ambil contoh periode 2 antara litium dengan berilium. Ya. Yang litium memiliki satu kulit, berilium memiliki 2 kulit. Kulit litium K, kulit berilium L. Ya. Kemudian beda ya. Kulitnya sama maaf. Kulitnya sama ya.
jumlah kulitnya sama, tapi yang terjadi jumlah elektronnya yang bertambah. Ya, jumlah elektronnya bertambah. Berilium memiliki elektron yang lebih banyak daripada litium. Ya, kulitnya sama-sama 2, tapi berilium memiliki elektron yang lebih banyak. Ya, karena elektron berilium ini lebih banyak, otomatis gaya tarik menarik antara inti atom atau proton ya, dengan elektron itu kan semakin kuat, ya, semakin kuat. Karena dia tarik menariknya semakin kuat, sehingga jari-jari atomnya itu seperti mengkerut ke dalam. Jadi yang menarik ke tarikan antara elektron yang sangat banyak dengan proton itu sangat kuat, sehingga kalau diibaratkan balonnya itu mengkerut ke dalam, ya, mengkerut ke dalam, sehingga akhirnya jari-jari atomnya juga mengecil. Ya. Semakin banyak elektron yang terlibat, ya, maka dalam satu periode, maka semakin kecil jari-jari atomnya. Beda dengan litium, ya, litium ini jari-jarinya cukup besar dibandingkan berilium karena dia kan elektron luarnya hanya sedikit. Jadi kalau balon itu tidak ada yang menarik ke dalam, jadi balonnya ya besar gitu, jari-jari atomnya membesar, tidak ada tarikan yang sangat kuat antara elektron dengan proton karena jumlah elektronnya kecil. Nanti ini akan disebut sebagai efek muatan inti efektif. Ya, yang menyebabkan semua hal ini terutama di periode itu muatan inti efektif. Kalau dalam satu golongan tidak ada masalah. Dalam satu golongan kita sepakat golongan 1 dengan golongan 2 ya, ada jumlah kulit elektron yang berbeda. Ya, otomatis kalau kulit elektronnya berbeda kan golongan 1 misalkan kulitnya cuma 1, golongan 2 kulitnya 2. Kalau kulitnya 2 kan berarti jarak antara elektron terluar di golongan 2 itu kan lebih panjang, ya, lebih panjang daripada golongan di bawahnya. Ya, jadi kalau kulitnya semakin banyak, otomatis radiusnya semakin banyak. Tapi kalau kulitnya sama, jumlah elektronnya berbeda, itu nanti akan menghasilkan perbedaan radius atau jari-jari atom. Nah, apa itu muatan inti efektif? Ya, muatan inti efektif disingkat dengan ZF, ya. Apa itu ZF atau muatan inti efektif? Ini adalah ukuran kekuatan tarikan elektron valensi ke inti. Jadi elektron valensi itu kan elektron yang paling luar, elektron yang berada di orbital paling luar, ini kita sebut elektron valensi. Ya. Tarikan antara elektron valensi ke proton atau ke inti, ya, saya sebut proton karena kan inti itu yang bermuatan hanya proton, neutron kan tidak bermuatan. Sehingga kalau saya menyebut inti berarti ya sebenarnya proton, gitu. Bukan inti secara keseluruhan karena neutron tidak memiliki muatan. Tarikan antara elektron di orbital paling luar dengan proton sebagai inti atom, ya, ini memiliki kekuatan sendiri-sendiri. Ya. Jadi kekuatan tarikan elektron terluar ke inti, ya, kemudian adanya tarikan proton itu sendiri ke inti dan tolakan dari elektron-elektron lain di atom itu nanti digambarkan dalam muatan inti efektif. Ya. Jadi muatan inti efektif itu kalau dirumuskan itu adalah jumlah proton ya dikurangi dengan jumlah elektron di dalam. Jadi jumlah elektron yang bukan elektron valensi atau jumlah elektron yang terletak pada orbital dalam. Misalkan magnesium. Magnesium ini memiliki 12 elektron ya totalnya. Ya. Kita coba hitung. 2 terluar, ya, 8 di bawah, 8, 9, 10, 12 ya. Karena dia memiliki 12 elektron, otomatis dia memiliki 12 proton juga. 12 elektron itu yang ada di orbital paling luar, ada 2 elektron. Berarti yang ada di dalam orbital di dalam, yaitu orbital 1 atau kulit 1 dan kulit kedua ada 10. Sehingga muatan inti efektifnya adalah jumlah protonnya 12 dikurangi jumlah elektron non-valensi, yaitu 10,
Sehingga akhirnya muatannya magnesium adalah plus 2. Ya, muatannya plus 2. Kemudian yang natrium, kita coba. Natrium ini memiliki 11 elektron, otomatis memiliki 11 proton juga. 11 proton dikurangi dengan elektron dalam atau elektron non-valensi, kurangi 10, sehingga akhirnya muatan inti efektifnya adalah plus 1. Ya, muatan inti efektifnya plus 1. Kita coba lihat radiusnya atau jari-jari atomnya antara natrium dengan magnesium. Ya, natrium itu 154, magnesium 130. Kenapa magnesium 130? Karena muatan inti efektifnya dia plus 2. Jadi dia menarik lebih kuat, mengkerut ke dalam itu lebih kuat dibandingkan natrium yang hanya muatan inti efektifnya 1. Jadi ukuran kekuatan antara elektron valensi dengan inti. Begitu juga dengan aluminium. Aluminium ini muatan inti efektifnya plus 3. Ya. Jadi dia lebih kuat menarik ke dalam, mengkerutnya lebih kuat ke dalam, meskipun jumlah kulitnya sama. Semakin ke sini, misalkan argon, dia memiliki muatan inti efektif plus 8. Jadi betapa kuatnya dia tertarik ke dalam proton. Dan akhirnya jari-jari atomnya mengkerut. Ya, jari-jari atomnya mengkerut ya, ke dalam dan jari-jari atomnya mengecil. Jadi semakin tinggi muatan inti efektif, maka semakin mengecil jari-jari atom suatu unsur. Sampai di sini paham ya? Oke, Bu Ulfa lanjutkan di jari-jari ionik. Sekarang kita membahas jari-jari ionik. Tadi saya berikan beberapa contoh, kok jari-jari ionik itu mengecil ya, Bu? Gitu. Kita coba membahas satu persatu. Ini ada beberapa kasus. Ada jari-jari kation, ada jari-jari anion. Ya. Untuk jari-jari kation, ya misalkan logam, ketika dia kehilangan elektron, ya, akan mengurangi ukuran awan elektron dan mengakibatkan penurunan jari-jari atom. Paham ya? Jadi misalkan logam, unsur dia kehilangan elektron. Yang paling luar dia hilang. Kalau yang paling luar dia hilang, misalkan magnesium tadi yang kita bahas ya, misalkan ini magnesium. Elektron paling luar hilang. Kalau elektron paling luar hilang, berarti kan tarikan elektron-elektron ke proton itu tidak terlalu kuat. Ya. Ada elektron yang hilang, ya, sehingga mengurangi awan elektron, sehingga terjadi penurunan jari-jari atom. Jadi jaraknya antara atom pusat dengan elektron terluar menjadi mengecil. Ini contohnya. Magnesium saya hilangkan misalkan. Ya, berarti kan hanya tinggal 2 kulit. Jarak antara proton sebagai inti atom dengan elektron terluar kan berarti mengecil. Karena apa? Karena elektron terluarnya ada yang hilang. Ketika elektron terluar hilang, otomatis kulitnya kan akan berkurang. Ya. Sehingga terjadi penurunan jari-jari atom yang cukup signifikan. Misalkan ini, kalium, ya, kalau berbentuk atom dia 196, berhubung ada elektron yang hilang di luar, sehingga jarak antara atom terluar dengan inti atom juga akan mengecil. Kalsium juga sama seperti itu, jadi kalsium kehilangan elektron terluarnya, otomatis jarak elektron berikutnya yang tidak hilang dengan inti atom juga akan mengecil. Bagaimana dengan anion? Ya, kalau anion yang terjadi sebaliknya. Jadi anion itu dibentuk karena ada penambahan elektron ke atom netral. Misalkan ini. Sulfur, jari-jarinya 102. Kemudian dalam sulfur ini ditambahkan elektron. Ya, ditambahkan 2 elektron. Karena ada tambahan elektron, ya, sehingga tolakan elektronik antara semua elektron dalam atom itu meningkat. Ya, sehingga terjadi penurunan ukuran jari-jari atom. Istilahnya seperti ini. Saya punya balon. Balon itu kemudian
saya tiup terus, saya tambahi dengan udara. Ya. Balon pertama jari-jarinya 100 femtosekon, tapi karena saya tiup lagi, saya tambahkan lagi udara di dalamnya, sehingga dia kan melembung, membesar. Ya. Ketika dia melembung, membesar, jari-jari atomnya semakin besar. Ini yang terjadi pada anion. Yang terjadi pada kation itu sebaliknya. Yang terjadi pada kation, bola yang sudah besar, ya, saya kurangi udaranya. Ketika saya kurangi udaranya, otomatis dia akan mengkerut. Ya, kalau mengkerut kan berarti jari-jarinya semakin mengecil. Ya. Contoh yang lain, misalkan klor, jari-jarinya 99 pm, kemudian ketika diberi tambahan elektron, jari-jari atomnya semakin membesar. Ya. Paham ya sampai di sini kenapa jari-jari ionik itu memiliki ukuran yang berbeda. Ya, kalau kation semakin mengecil dari jari-jari atom netralnya, kalau anion ukuran jari-jari ioniknya semakin besar dari atom netralnya. Kemudian yang kedua, panjang ikatan. Tadi Bu Ulfa menjelaskan sedikit bahwa jari-jari atom itu diukur dari setengah panjang ikatan. Sedangkan jari-jari ion itu diukur dari kisi kristal. Nah, apa itu panjang ikatan? Jadi, panjang ikatan nanti dibagi dua, panjang ikatan kovalen dan panjang ikatan ion. Panjang ikatan kovalen yaitu jumlah jari-jari atom kedua atom. Misalkan ini, C dan F. Ya. Jari-jarinya C dengan jari-jarinya F dijumlah, nanti jadilah panjang ikatan. Kemudian CCl juga seperti itu, panjang ikatan dari CCl 177 pm itu adalah jumlah dari jari-jari karbon dan jari-jari klor. Ya. Kemudian yang lainnya CBr ya sama, jari-jari atom juga, jari-jari karbon dengan brom. Sedangkan Ce juga sama, 214 pm ini berasal dari jari-jari karbon dengan ion, jari iodida. Nah, bagaimana dengan panjang ikatan ion? Panjang ikatan ion itu jumlah jari-jari ionik kedua ion. Jadi harus ditentukan dulu jari-jari ioniknya. Otomatis kalau kita menuju jari-jari ionik, kalau dia berbentuk kation, ukurannya pasti lebih kecil dari ukuran jari-jari atom. Penghitungannya sama. Jadi misalkan C dan F, kita mau mengukur panjang ikatan ion, berarti dia bentuknya C2- dan F-. Ya. Ce2- itu panjang jari-jari ioniknya berapa, F- panjang jari-jarinya berapa. Baru nanti kita jumlah. Ya, kita jumlah menjadi panjang ikatan ionik. Memang terlebih dahulu kita ketahui dulu data jari-jari atom atau jari-jari ioniknya dulu. Baru bisa menentukan panjang ikatan kovalen. Atau sebaliknya, panjang ikatan kovalen sudah diketahui, ya. Kemudian nanti tinggal kita tentukan berapa jari-jari atom penyusunnya. Kalau jari-jari atom penyusunnya identik, berarti tinggal kita bagi dua, menghasilkan jari-jari atom. Tapi kalau tidak identik, berarti nanti kita membutuhkan data jari-jari tiap atom penyusun. Nah, kemudian ada juga istilah deret elektronik, ya. Apa deret isoelektronik itu? Deret isoelektronik itu deret atom atau ion dengan jumlah elektron yang sama dan konfigurasi elektronik yang sama. Ya. Jadi konfigurasinya itu sama, jumlah elektronnya sama, tapi unsurnya beda. Unsurnya beda-beda. Misalkan S2- sulfur, ya, anion sulfur, kemudian anion klor, kemudian argon, kemudian K+ dan Ca2+. Ya, semuanya memiliki 18 elektron, sama semuanya. Ya. Meskipun memiliki jumlah elektron yang sama, ternyata jari-jari atom atau jari-jari ionnya berbeda-beda dan bervariasi. Ya, jumlah elektronnya persis sama 18, tapi yang kalsium 2+ ini memiliki jari-jari ion yang paling kecil karena kita menganut muatan inti efektif, ya, yang sangat menentukan
kekuatan tarikan antara proton dengan elektron terluar. Kemudian ada juga K+, ya, seperti itu. Kemudian argon, ya, dia 97 pm, ya, karena muatan anti-efektifnya tadi 8, ya, sangat kuat menarik ke dalam. Sedangkan yang sulfur, ya, dia mau ketambahan 2 elektron, ya, ketambahan 2 elektron sehingga jari-jari ioniknya membesar. Ya. Jadi perbedaan jari-jarinya bukan karena perbedaan jumlah elektron yang ada, tapi karena jumlah protonnya di dalam nukleus, ya, kekuatan tarikan proton terhadap elektronnya. Ya. Tadi sudah saya jelaskan, misalkan Ca2+, kenapa dia memiliki jari-jari ion yang paling kecil, karena dia jumlah protonnya dia paling besar, 20. Ya. Muatan inti atomnya juga dia besar, ya. 2+ muatan inti efektifnya dia besar. Dibandingkan dengan sulfur. Sulfur protonnya hanya 16, karena sudah ada yang keluar juga. Muatan intinya sangat rendah, ya, dia minus, ya, sehingga hampir tidak ada tarikan ke proton, ya ada tapi sedikit, sehingga jari-jari atomnya membesar. Ini disebut deret isoelektronik. Jadi iso itu sama, elektronik itu elektron. Jumlah elektronnya sama, tapi memiliki perbedaan jari-jari atom. Otomatis nanti sifat-sifatnya juga berbeda. Ya. Nah, sebagai latihan, dalam tabel periodik, coba Anda cari 2 deret isoelektronik, ya. Kemudian jelaskan urutan ukuran atomnya atau jari-jari atomnya atau jari-jari ioniknya dengan pendekatan muatan inti efektif. Ya, cari 2 deret, 1 deret ya sama dengan seperti yang saya contohkan, 1 deret minimal ada 5 contoh, ya, minimal ada 5 unsur Anda masukkan dalam bentuk deret, otomatis ada bentuk ion anionnya, bentuk kationnya, bentuk atom netralnya. Kemudian Anda cari data tentang ukuran jari-jari atom dan jari-jari ioniknya. Kemudian Anda cari juga muatan inti efektif dari tiap-tiap unsur yang mau Anda urutkan. Kemudian silakan dijelaskan kesesuaian sifat isoelektroniknya dengan data yang sudah Anda temukan. Ya, Anda susun dalam bentuk PowerPoint, dan mungkin nanti ada 1 atau 2 orang yang saya minta untuk mempresentasikan deret isoelektronik yang sudah ditemukan. Sifat yang kedua, ini adalah energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Jadi energi ionisasi itu energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas. Jadi suatu atom itu dia suatu saat bisa melepaskan elektronnya, ya, ketika atom netralnya itu bentuknya gas, ya, misalkan helium bentuknya gas, dia bisa suatu saat melepaskan elektron, ya. Ketika dia melepaskan elektronnya, dia membutuhkan suatu energi paling kecil yang dia gunakan untuk melepaskan elektron, otomatis elektron terluarnya, ya, namanya energi ionisasi, energi untuk mengion, ya. Nanti ada istilah energi untuk melepaskan elektron kedua. Jadi untuk melepaskan elektron pertama itu namanya energi ionisasi pertama. Untuk melepaskan elektron yang kedua disebut energi ionisasi kedua. Dan bukan tidak mungkin satu atom atau satu unsur itu memiliki energi ionisasi yang bertahap-tahap. Ada EI1 atau energi ionisasi 1, energi ionisasi 2, energi ionisasi 3, tergantung kemampuan atom itu untuk melepas elektronnya secara bertahap. Tapi rata-rata kalau yang dipelajari di SMA atau di pendidikan kimia itu rata-rata adalah energi ionisasi pertama. Jadi rata-rata adalah energi ionisasi untuk melepaskan satu elektron terluar, ya, energi ionisasi pertama. Dan beberapa penelitian sudah berhasil menggabungkan suatu fenomena antara nomor atom dengan energi ionisasi seperti ini. Jadi untuk nomor atom yang helium misalkan hidrogen, ya, dia energi ionisasinya ya antara 1000
1300-an. Ya. Kemudian helium yang dia bentuknya gas, karena gas ini sangat mudah untuk melepaskan atom terluar, ya. Meskipun dia nomor atomnya itu hanya 2, tapi dia energi ionisasinya cukup tinggi, yaitu sekitar 2500. Energi 2500. Tapi kemudian litium energi ionisasinya sangat rendah, ya, sekitar 500 dan seterusnya. Jadi ini diukur sehingga bisa kita dapatkan kesimpulan untuk yang bentuk gas, energi ionisasinya itu cukup tinggi, ya. Dalam bentuk gas itu energi ionisasinya cukup tinggi untuk melepaskan elektron terluarnya. Ya. Selain itu, beberapa gas ini bentuknya sudah oktav, ya. Ya, seperti neon itu kan sudah oktav, sudah oktet, sudah penuh di orbital, semua orbitalnya sudah penuh. Kalau sudah penuh kan untuk melepaskan elektron terluar dia butuh energi yang cukup tinggi. Ya. Helium juga seperti itu, dia kan sudah duplet, sudah penuh. Jadi untuk melepaskan satu elektron itu tidak gampang karena semuanya sudah stabil. Neon ini sudah sangat stabil, setiap orbitalnya sudah penuh. Jadi untuk melepaskan satu elektron, ya, neon menjadi neon yang elektronnya hilang satu, energi ionisasinya akan sangat tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah mapping tentang energi ionisasi. Ya, di sini disebutkan energi ionisasi minimal itu 375 kJ per mol, ditandai dengan warna putih. Tapi kalau semakin memerah, berarti energi ionisasi semakin tinggi. Yaitu maksimal itu di helium 2372,3. Itu. Kenapa terjadi hal seperti ini? Jadi kalau kita lihat dalam satu golongan atas ke bawah, ya, dari atas ke bawah itu kan elektronnya semakin bertambah. Ya. Daya tarik inti terhadap elektron terluar kan semakin kecil. Ya. Karena semakin kecil, elektron itu makin mudah lepas. Kalau makin mudah lepas, energi yang diperlukan juga kecil. Kita lihat di sini dari hidrogen ke fransium, ini kan semakin memutih. Ya. Bahkan fransium itu putih sekali. Karena apa? Karena elektron terluar dari fransium itu mudah saja lepas, karena dia tidak terikat kuat terhadap inti. Sebagai contoh misalkan upacara. Ada upacara satu baris isinya 3 orang. Ya. Kemudian ada lagi baris yang lain isinya 200 orang. Kira-kira yang stabil ikut upacara dari awal hingga akhir itu yang barisnya satu baris isi 3 orang, yaitu misalkan pengibar bendera, pembawa bendera, dan siapa gitu satu lagi, ya, 3 orang, atau yang satu baris isinya 200 orang. Yang cenderung melipir itu yang baris pertama atau baris kedua? Pasti baris kedua. Baris kedua itu nanti orang ke 200 sudah ke kantin, orang ke 199 sudah masuk ke kelas, orang yang 198 sudah pulang karena kecapean gitu. Begitu juga yang terjadi dalam atom, ya, yang memiliki elektron cukup banyak, sehingga elektron yang paling luar, ya, yang paling jauh dengan inti itu paling mudah lepas. Ya, tidak membutuhkan energi yang cukup banyak untuk melepaskan elektron terluar bagi atom-atom yang memiliki jarak antara inti dengan elektron terluar cukup jauh. Itu dari atas ke bawah, ya, satu golongan. Kalau dalam satu periode, tadi kita belajar tentang muatan inti efektif, ya. Muatan inti efektif itu yang membuat proton itu sangat kuat menarik, ya. Ya. Ini kan kulitnya sama semua kalau satu periode. Tapi meskipun kulitnya sama, tapi semakin ke kanan itu energi ionisasinya semakin tinggi. Kenapa energi ionisasinya semakin tinggi? Karena muatan inti efektifnya semakin kuat. Protonnya semakin kuat menarik elektron-elektron terluar. Ya, meskipun elektronnya banyak, tapi muatan untuk menariknya cukup banyak juga. Sehingga apa? Sehingga untuk melepas elektron yang paling luar ini tidak mudah, membutuhkan energi yang cukup besar.
Ya. Bedakan antara cesium dengan renon. Ya. Cesium muatan inti efektifnya cuma satu, yang narik elektron itu cuma satu. Ya. Sedangkan renon dia memiliki muatan inti efektif 8. Ya, ada 8 magnet yang bisa menarik seluruh elektron ke dalam. Dibandingkan dengan cesium yang hanya punya satu magnet yang menarik elektron itu ke dalam. Ya, otomatis yang renon itu sangat kuat menarik semua elektron. Kalau ada elektron yang mau keluar, renon itu harus ditarik. Ya. Protonnya renon dengan elektron itu, elektronnya harus ditarik dengan sekuat tenaga sehingga bisa lepas. Ya, sama dengan Anda diikat dengan satu tali, di cesium misalkan. Anda diikat dengan satu tali. Renon mengikat anggotanya dengan 8 tali. Kira-kira mana yang lebih gampang lepas? Pasti yang cesium. Yang cesium mengikat tangan dengan satu tali. Udah langsung dilepas bisa. Tapi renon mengikat tiap anggota itu, tiap elektron dengan 8 tali. Ya, 8 kali ikatan. Sehingga kalau mau melepaskan diri butuh energi yang cukup kuat. Sehingga energi ionisasinya juga cukup kuat. Nah, kemudian untuk yang lantanida actinida kita lihat di sini hampir tidak ada merah-merahnya ya. Artinya energi ionisasinya kecil. Kenapa energi ionisasinya kecil? Rata-rata lantanida dan actinida itu bentuknya memang radioaktivitas. Radioaktivitas itu gampang melepaskan elektron karena dia sendiri tidak stabil intinya ya. Protonnya saja kadang kemasukan proton dari tempat lain sangat mudah, tidak sestabil yang non actinida dan non lantanida. Itu ya tentang energi ionisasi. Saya lanjutkan dengan istilah energi ionisasi lapis pertama dan lapis kedua. Yang sering Anda pakai itu adalah energi ionisasi kelas pertama. Ya, selalu kalau di SMA atau di kuliah pendidikan kimia yang dipakai itu energi ionisasi yang pertama. Tapi sebenarnya energi ionisasi itu bisa sampai tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 ya, tergantung kemampuan suatu atom untuk melepaskan elektron terluarnya. Misalkan ini, natrium, dia energi ionisasi pertamanya itu hanya 496 ya. Karena elektron terluarnya kan cuma satu. Ya, kalau elektron terluarnya cuma satu, sedangkan muatan inti efektifnya dia satu, ya sudah lepas satu gampang. Tapi kenapa ketika dia memiliki energi ionisasi yang kedua, dia membutuhkan 10 kali lipat energi. Jadi dia membutuhkan 4.560 kJ per mol untuk melepaskan satu elektron di orbital P ini. Kenapa seperti itu? Karena orbital P-nya ini kan sudah penuh ya. Dia sudah stabil, semuanya berpasangan, ya, istilahnya sudah diikat kuat. Muatan inti efektifnya tidak berubah, tapi dia sudah terikat kuat. Dia nggak sendiri, jadi dia sudah berpasangan, sudah berpasangan dan sudah membentuk oktet di sini. Jadi S dengan P di kulit kedua ini sudah membentuk oktet. Untuk melepaskan satu elektron di oktet ini butuh energi yang cukup tinggi, sangat tinggi, ya, karena dia sudah stabil. Sudah terikat kuat ya, sudah terikat kuat, sudah berpasangan dengan masing-masing elektron, sehingga mau ngambil satu itu butuh energi yang cukup tinggi ya untuk mencabut. Nah, ini seperti paku itu sudah di tanam atau sudah dipaku dalam suatu kayu yang cukup kuat ya. Kemudian mau diambil kembali. Ya, kayunya kuat menangkap paku, pakunya juga sudah tertanam dengan cukup dalam. Untuk mengambil satu paku ini energinya cukup tinggi. Kemudian untuk lapis ketiga juga lebih tinggi lagi, ya butuh 6.900 karena tadi ya cukup sulit ya dengan muatan inti efektif yang meninggi, ya Na-nya menjadi Na12, ya muatan inti efektifnya meninggi, jumlah elektronnya semakin sedikit, jarak dengan inti semakin sedikit, sehingga butuh energi yang lebih tinggi lagi. Ya, begitu juga yang terjadi dengan magnesium. Ya, magnesium ini
energi ionisasi pertamanya 738, ya hampir samalah dengan natrium. Kemudian energi ionisasi kedua hanya 1450. Kok kecil, Bu? Ya kecil karena dia energi ionisasi kedua itu yang terakhir, orbital terakhir, kulit terakhir hanya berisi 1 elektron. Kan gampang melepaskan 1 elektron. Dia tidak ada yang mengikat, tidak ada yang gondeli. Coba kalau dia berpasangan. Kalau dia berpasangan cukup kuat. Ya. Setelah itu dia butuh 7.730 kJ per mol untuk melepaskan 1 elektron di magnesium 2+. Ya. Muatan inti efektifnya dia meningkat ya, untuk melepaskan 1 elektron di orbital P ini butuh energi yang cukup tinggi, jadi 7.700 seperti itu. Jadi ini penjelasan jika Anda nanti menemukan ada ya energi ionisasi itu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dengan energi yang berbeda-beda. Begitu juga nanti jika ada pertanyaan bandingkan energi ionisasi pertama dan kedua antara magnesium dengan natrium. Kenapa berbeda? Nanti Anda bisa menjawab. Seperti itu. Sifat yang kedua yaitu afinitas elektron. Kita menyebutnya AE. Afinitas elektron kalau di bahasa Inggris kan menjadi EA. Electron affinity. Ya. Apa itu afinitas elektron? Ini adalah besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas waktu menerima 1 elektron, sehingga terbentuk ion negatif. Jadi ada 1 atom netral, ya, dia mau menerima 1 elektron, ya, sehingga nanti terbentuk ion negatif. Seperti sulfur tadi, sulfur ketambahan elektron, 2 elektron, sehingga menjadi S2-. Ya, kemampuan elektron itu untuk menerima elektron lain, ya, sehingga bisa membentuk ion negatif, membutuhkan energi juga. Ya. Energi yang dibutuhkan untuk menerima 1 elektron. Nah, energi yang dia butuhkan untuk menerima 1 elektron namanya afinitas elektron. Nanti ada term tertentu ya, kalau energi ionisasi tadi sudah kita ketahui kalau semakin tinggi berarti semakin sulit untuk melepaskan elektron terluar. Kalau ini termnya agak berbeda, yaitu ada misalkan ada ion negatif yang terbentuk stabil ya. Energi yang dibebaskan dinyatakan dengan tanda negatif. Tapi ion negatif yang terbentuk tidak stabil, ya, jadi energi yang diperlukan itu diserap, maka dinyatakan dengan tanda positif. Ya, jadi kalau ion negatifnya terbentuk stabil, energi yang dibebaskan dinyatakan dengan tanda negatif. Tapi kalau ion negatifnya yang terbentuk tidak stabil, energi yang diperlukan atau diserap dinyatakan dengan tanda positif. Nah, unsur-unsur golongan 7A punya afinitas elektron paling besar, ya, artinya dia paling mudah menerima elektron. Kenapa harus 7A? Ya, 7A kan untuk stabil dia butuh 1 elektron saja. Ya, 1 elektron saja. Ini misalkan, ya, jadi afinitas elektron positif artinya terjadi reaksi endotermik. Endotermik itu tidak disukai. Ya, endotermik tidak disukai. Kenapa endotermik itu tidak disukai? Artinya ion yang terbentuk itu tidak stabil, energinya malah diserap. Jadi yang ini yang dibutuhkan energi yang justru dibebaskan. Ya, jadi endotermik itu tidak disukai. Nah, berdasarkan distribusi elektron, misalkan nitrogen ini, nitrogen punya konfigurasi yang stabil, di mana orbital P itu setengah terisi. Kalau ada penambahan elektron pada nitrogen akan mengganggu stabilitas ini sehingga kurang disukai. Sehingga nitrogen dianggap memiliki afinitas elektron positif yang lebih dari 0. Lebih dari 0 tidak disukai. Ya, lebih dari 0 tidak disukai. Begitu juga dengan berilium, ya. Kemudian pada golongan 8 gas mulia itu positif semua. Ya, positif semua artinya sulit sebenarnya memasukkan elektron baru ke unsur-unsur ini. Ya, artinya afinitas elektronnya tidak terlalu bagus. Kenapa tidak terlalu bagus? Karena dia memang sudah stabil. Berilium misalkan,
konfigurasi terluarnya kan dia sudah berpasangan. Helium atau neon misalkan, konfigurasi terluarnya dia sudah oktet, sudah stabil. Kalau sudah stabil, kemasukan elektron lain, sehingga dia menjadi misalkan neon -1 itu sungguh sulit. Sehingga karena sulit, artinya afinitas elektronnya dia tidak bagus. Tapi berbeda dengan litium misalkan, afinitas elektronnya -60. Jadi dia masih bisa menerima elektron luar. Ya, dan nanti bentuk ionnya bentuk ion yang stabil. Jadi Li S sulfur misalkan, dia kita lihat afinitas elektronnya -200. Karena sulfur itu kemasukan 2 elektron menjadi ion S- 2 dengan cukup stabil. Ion sulfur S2- itu kan sangat stabil. Ya, sangat stabil sehingga afinitas elektronnya juga cukup tinggi. Klor misalkan, kita lihat yang di golongan 7. Kenapa golongan 7 ini afinitas elektronnya cukup tinggi semua? Karena dia kekurangan 1 elektron saja untuk stabil. Ya. F ini sangat mudah dia menerima 1 elektron menjadi F-. Klor menjadi Cl-, Br menjadi Br-, I menjadi I-. Sekali dia ketambahan 1 elektron, dia akan menjadi ion anion yang cukup stabil. Ya, anion cukup stabil. Kalau yang sulfur, dia baru stabil kalau kemasukan 2 elektron. Ya. Fosfor juga seperti itu, dia baru stabil kalau kemasukan 3 elektron. Semakin ke sini, golongan 1 ini yang paling kecil. Karena golongan 1 ini lebih gampang dia untuk melepas elektron daripada menerima elektron. Ya, dia bukannya tidak mungkin misalkan Na menjadi Na-, tapi afinitas elektronnya tidak terlalu bagus. Dia nggak butuh elektron. Ya, dia malah ingin melepas elektron sehingga Na itu lebih gampang menjadi Na+ dibandingkan menjadi Na-. Karena Na- itu dia terpaksa menerima elektron lain, padahal dia nggak butuh elektron. Untuk stabil dia nggak butuh elektron. Untuk stabil dia mau melepaskan elektronnya. Ya, sehingga afinitas elektronnya kecil. Tapi bukan berarti tidak mampu. Ya, dengan afinitas elektron yang kecil ini mampu, tapi dengan energi yang nanti cukup tinggi. Ya. Sedangkan golongan-golongan di golongan 2, karena dia sudah stabil ya di luar, dia cenderung tidak mau menerima elektron. Jadi afinitas elektron positif artinya dia lebih cenderung tidak mau menerima elektron lain untuk masuk ke orbitalnya. Sehingga berilium, magnesium, kalsium, strontium ini mendekati mustahil untuk menjadi anion. Ya, mendekati mustahil untuk menjadi anion karena dia tidak menerima elektron lain. Nah, tapi kalau yang lainnya misalkan golongan 1, golongan 3, ya itu masih mungkin meskipun sulit. Tapi golongan 4, 5, 6 dan 7 karena ini cukup tinggi ya. Afinitas elektronnya cukup tinggi ya, semakin minus semakin bagus dia menghasilkan anion atau semakin gampang dia menerima elektron dari luar, maka dia sangat mungkin untuk menjadi anion. Ya. Yang di tengah-tengah itu adalah karbon. Ya, karbon itu tinggi, afinitas elektronnya tinggi juga enggak, rendah juga enggak, sehingga karbon itu menjadi anion stabil, misalkan C2- dia juga bisa, nah, atau 4 ya, 4-, menjadi karbon positif juga dia bisa, tapi tidak segampang F-. Khusus untuk nitrogen, ya, kenapa dia positif, cenderung tidak mau menerima, karena dia orbitalnya tadi, orbital di P sudah stabil, setengah terisi, jadi dia sebenarnya nggak butuh gitu, nggak terlalu butuh elektron, jadi dia cenderung afinitas elektronnya rendah. Nah, untuk latihan coba Anda urutkan ini afinitas elektron dari yang terkecil hingga yang besar. Ya. Ada boron, aluminium, fosfor, klor, dan nitrogen. Kemudian yang soal latihan kedua ada beberapa reaksi di sini. Coba Anda tunjukkan reaksi yang menunjukkan afinitas elektron.
Kalau yang soal pertama tadi tentang deret isu elektronik, ya, kalau yang ini tentang afinitas elektron. Yang belum saya berikan latihan adalah tentang energi ionisasi. Jadi sekaligus dua soal ini Anda cari urutan energi ionisasi dan afinitas elektron dari yang terkecil dengan yang terbesar. Kemudian yang kedua, reaksi yang 5 reaksi ini, mana yang paling menunjukkan reaksi ionisasi dan reaksi yang menunjukkan afinitas elektron. Silakan Anda tuliskan, nanti boleh di kertas, boleh juga di PowerPoint, 1 atau 2 orang nanti akan saya minta untuk mempresentasikan jawabannya masing-masing. Nah, sifat yang ketiga adalah keelektronegatifan. Nah, apalagi ini? Ya, banyak kita dengar ya keelektronegatifan itu apa. Gitu. Jadi keelektronegatifan itu adalah kecenderungan unsur untuk menarik elektron dalam satu molekul senyawa. Hampir sama dengan afinitas elektron. Jadi dia ini kemampuan untuk menarik elektron. Banyak di beberapa pembahasan keelektronegatifan itu disamakan dengan afinitas elektron. Nah, sifat keelektronegatifan itu dari satu golongan dari atas ke bawah itu semakin berkurang. Sedangkan satu periode semakin bertambah. Kenapa dalam satu golongan itu semakin berkurang? Ya, karena tidak ada sifat tertentu yang dapat diukur untuk menentukan atau membandingkan keelektronegatifan unsur-unsur. Ya, semakin besar keelektronegatifan, unsur cenderung mudah membentuk ion negatif. Jadi ini hampir sama dengan afinitas elektron tadi. Jadi semakin kecil keelektronegatifan, unsur cenderung makin sulit membentuk ion negatif dan cenderung semakin mudah membentuk ion positif. Ini data keelektronegatifan. Ya, hampir ya kalau saya lihat hampir sama dengan afinitas elektron, cuma afinitas elektron tadi di golongan 8A, kemudian 2A itu semuanya dianggap 0 atau positif ya. Kalau ini masih ada data keelektronegatifannya. Kita lihat yang 7A keelektronegatifannya sangat tinggi, ya hampir sama dengan afinitas elektron tadi ya. Jangan 1A ini yang keelektronegatifannya cukup rendah. Ini data keelektronegatifan, jadi kemampuan dia untuk menjadi ion. Nah, data keelektronegatifan ini dapat digunakan untuk menghitung kekuatan ikatan. Jadi tadi kita sudah melihat panjang ikatannya, bisa gampang dihitung dengan jari-jari atom. Kemudian bagaimana dengan kekuatan ikatan? Ini juga bisa digunakan atau bisa menggunakan data keelektronegatifan. Contohnya misalkan NaCl. Na ya di sini posisinya di mana? Langsung saja saya tunjukkan. Ya, Na keelektronegatifannya 0,9, Cl 3,0. Kira-kira di sini ya. Nah, tadi di sini. Nah, untuk menghitung kekuatan ikatan, kita tinggal mengurangi saja perbedaan keelektronegatifan antara Na dan Cl. 3 dikurangi 0,9 sama dengan 2,1. Ini masuk kategori ikatan ionik, ikatan kovalen, atau yang lainnya. Kita bisa melihat range 1,7 hingga 4 itu adalah ikatan ionik. Ini ikatan ionik. Yang di bawahnya ikatan kovalen. Yang di bawahnya lagi nanti ikatan van der Waals, ya, ikatan yang lebih lemah lagi. Gitu. Jadi ionik itu rentangnya 1,7 sampai 4. Kalau NaCl memiliki perbedaan keelektronegatifan 2,1, berarti dia masuk kategori ionik, berarti sangat kuat. Ya, kalau tidak salah sini di bawah 1,7 ini sampai 1,5 itu kovalen, di bawahnya lagi nanti van der Waals dan elektrostatik. Jadi semakin rendah perbedaan keelektronegatifan, dia cenderung ke arah ikatan van der Waals atau ikatan London atau gaya elektrostatik. Nah, paham ya? Jadi nanti bisa Anda menentukan kekuatan ikatan di tabel periodik ini kira-kira berapa
senyawa yang bisa terbentuk yang dia bisa masuk kategori ionik dengan membandingkan atau menghitung perbedaan keelektronegatifan senyawa-senyawa tersebut. Nah, untuk latihan di dalam tabel periodik ya banyak potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi untuk terbentuknya suatu senyawa. Nah, dalam tabel periodik itu silakan dihitung perbedaan keelektronegatifan tiap unsur pada dengan menggunakan data keelektronegatifan. Kemudian silakan diprediksi berapa senyawa yang masuk kategori ionik dan non-ionik. Ya, berapa ionik dan non-ionik. Kemudian berapa persen ikatan ionik dan non-ionik yang mungkin terbentuk. Untuk latihan yang terakhir ini dibuat per kelompok ya, menggunakan kelompok praktikum, jadi satu kelompok bisa terdiri dari 4 atau 5 orang, yang masing-masing nanti mengurai unsur-unsur dalam sistem periodik itu bisa membentuk ikatan ionik berapa persen dan ikatan non-ionik berapa persen. Saya bedakan jadi 2 saja. Jadi yang memiliki perbedaan keelektronegatifan 1,7 sampai 4 masuk ke ikatan ionik, yang di bawah 1,7 masuk non-ionik. Jadi ada 2 saja. Berapa non-ionik dan berapa ionik yang mungkin terbentuk dari tiap unsur dalam tabel periodik. Ya. Kemudian berapa persen ikatan ionik dan non-ionik yang terbentuk dari seluruh tabel periodik itu. Berarti nanti potensinya banyak, jadi nanti kita lihat kemampuan Anda mendapatkan data yang paling banyak dan paling valid. Ya, silakan kalau ada yang hanya mampu menuliskan 5 senyawa, menganalisis 5 senyawa, ya 5 senyawa saja. Tapi kalau ada yang bisa menemukan sampai 100 senyawa, tentunya nanti penilaian dari Bulha berbeda. Ya, silakan nanti dikerjakan, dimasukkan ke Classroom untuk khusus latihan yang ini. Ini akhir dari penjelasan Bu Ulfa tentang sifat-sifat unsur dalam tabel periodik. Ya, saya batasi di bagian jari-jari atom, ionik dan jari-jari atom biasa, kemudian panjang ikatan, kemudian keelektronegatifan, afinitas elektron, dan energi ionisasi. Semoga penjelasan ini bisa diterima. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Jadi nanti masing-masing mengerjakan soal yang saya berikan, kecuali soal kelompok. Soal kelompok dikerjakan per kelompok. Dan masing-masing menyiapkan PowerPoint. Saya akan menginformasikan kepada PJ siapa saja yang nanti mempresentasikan dalam sesi diskusi ya soal-soal yang sudah saya berikan tadi. Kita break sebentar sebelum sesi diskusi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dulu Pak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.